爸爸，过几天就过春节了，爸爸打算怎么过呀？去巴厘岛怎么样？去巴厘岛。我觉得在昆汀过比较热闹，可以跟爷爷奶奶、外公外婆、叔阿姨一起过春节。但我还没去过巴厘岛。我的朋友过春节去巴厘岛玩。其实爸妈也没去过，也很想去，但是爸爸觉得过春节一年就这么一次，而且咱们得去看望爷爷奶奶、外公外婆，要走亲戚，大家团聚，热热闹闹过春节，不是很好吗？等其他假期，咱们一家人再去巴厘岛怎么样？可是，没有什么可说的了，就这么定，好吗？好吧，都听您的，谁说你是老大呢？Kita akan membahas sedikit tentang asal mula dari Tahun Baru Imlek. Sebenarnya dari manakah mulainya ataupun mengapa ada Tahun Baru Imlek? Rupanya Tahun Baru Imlek itu ada kaitan dengan beberapa huruf yang sangat penting yang dikenal oleh masyarakat orang Tionghoa. Yang pertama adalah huruf Nian. Apa itu Nian? Rupanya Nian itu ada kaitan dengan pertanian, di mana waktu dulu masyarakat Tiongkok itu mereka bercocok tanam di sekitar Huanghe, yaitu Sungai Huang, dan 1 tahun hanya panen 1 kali. Maka waktu panen bagi mereka adalah masa mereka merayakan keberhasilan, dan dikatakan Nian itu ada kaitan dengan he, yaitu padi, dan juga ada kaitan dengan qian, yaitu ribuan. Dengan kata lain, Guo Nian adalah waktu mereka panen, mereka bersukacita, mereka merayakan keberhasilan, yaitu ada beribu-ribu biji-bijian yang mereka raih. Maka mereka bersama-sama kumpul dengan keluarga, mereka bersukacita, mereka makan-makan, mereka itu merayakan keberhasilan yang ada. Dan huruf yang kedua itu adalah la. Mungkin bagi kita tidak terlalu mengerti apa itu la. La itu ada kaitan dengan pengorbanan. Setiap Guonian, kalau kaum Tiongkok, mereka itu pergi berburu. La itu ada kaitan dengan kata lie. Tulisannya hampir sama ya, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Nah, mereka itu berburu untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tian. Nah, bagi orang Tionghoa, Tian itu adalah I, Ta, satu yang besar. Satu yang besar itu siapakah dia? Tentu orang Tionghoa itu sangat tahu. Hidup mereka tergantung kepada Tian, yaitu yang maha kuasa, yang maha esa, yang mengatur hidup mereka, yang menurunkan hujan, yang memberikan terik matahari, yang menumbuhkan semua padi-padi dan juga tanaman-tanaman mereka. Maka waktu Guonian, mereka mengadakan satu ritual ataupun festival La. La itu adalah festival di mana mereka menghormati Tian, bersyukur kepada Tian, dan sekaligus memohon berkat dari Tian. Huruf yang ketiga adalah No. Ya, No itu adalah satu peralihan dari yang lama ke yang baru. Kalau
Chunjie Konien itu kebetulan adalah pergantian musim. Dari musim dingin yang kelihatan semua itu sudah mati, tidak hidup, tetapi waktu musim semi semuanya itu hidup kembali. Tadi kita juga tahu bahwa Mei Hua ketika berbunga itu menandakan datangnya musim semi dan itu adalah satu suasana kehidupan. Nah, kita tahu bahwa waktu pergantian dari musim dingin ke musim semi yaitu dari kematian masuk ke dalam satu musim kehidupan di mana bumi ini kembali hidup dan semua tanaman-tanaman itu kembali berbunga dan bermekar. Nah, peralihan ini penting. Maka kalau orang dulu mereka pakai waktu ini untuk mengadakan satu festival yaitu Nuo, yaitu menyingkirkan yang lama dan menyambut yang baru. Apa maksudnya menyingkirkan yang lama? Bisa jadi tahun-tahun lalu mereka ada wabah, ada penyakit, ada bencana. Nah, inilah waktu di mana mereka itu mengusir yang lama dan mereka itu berharap tahun yang baru membawa suatu berkat yang baru. Segala yang lama, yang tidak baik, yang berbahaya, bahkan mungkin ya roh-roh jahat yang mengganggu itu pun mereka singkirkan dan mereka usir. Dan dengan festival Nuo, maka mereka itu menyingkirkan yang lama, mereka menyambut yang baru. Nah, dengan konsep Konien, dengan festival La, dengan ritual Nuo, maka hari ini tahun baru Imlek diturunkan dengan berbagai tradisi kebiasaan. Contoh ya, kita ada Ta Sao Chu, kita membersih-bersihkan rumah, kita menggantikan yang lama dengan yang baru. Baju-baju yang sudah koyak, sudah kusam itu dibuang. Lalu membeli baju baru, topi baru, sepatu baru, dan juga rumah dicat ulang supaya ada nuansa baru, supaya semua yang lama itu digantikan dengan yang baru. Nah, itulah tradisi-tradisi yang telah diturunkan ke kita hari ini. Maka kenapa hari ini ketika tahun baru Imlek semua pakai baju baru kan? Dan di rumah juga ada aksesoris baru dan juga ada segala tataan yang baru. Nah, itu adalah satu harapan untuk menyambut yang baru, menyingkirkan yang lama. Tentu salah satu hal yang tidak boleh tidak ada, yaitu kita kumpul bersama keluarga. Yang kita katakan Tuan Nian, yaitu kita adakan makan malam Sasak Me ya. Kita reuni dengan keluarga besar, kita merayakan yang baru, kita menyambut yang baru, dan kita memohon berkat baru juga dari Tian. Nah, inilah makna dari tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek, dan kiranya Allah sumber segala berkat itu dapat menolong kita untuk menyambut yang baru setiap tahun dengan pertolongan dan juga janji-janji berkatnya. Các cháu, chào các cháu, chào các cháu。小二长，老师长。老师，您拿的是什么呀？为什么全部都是红色的？小儿同学，待一会儿你就知道。同学们早，早，你们看老师手里拿的是什么？谁能猜？请举手。小儿来，红纸，小丽来。红包还有灯笼。答对了，这是红包，这是灯笼，这是春联。哇，好漂亮，老师！那都是给我们的吗？这是学校发给我们办的。
你们谁知道什么时候发红包、挂灯笼吗？过春节的时候，爸爸妈妈会给我发红包。我爸爸除夕的时候会挂灯笼、贴春联。我爸妈现在正忙着办年货呢。我爸妈跟我说，春节快到了。是的，春节快到了，我们也不知不觉一下我们帮忙。 Bagi orang Tionghoa, Tahun Baru Imlek mempunyai banyak tradisi, termasuk dalam halnya adalah ornamen-ornamen atau aksesoris-aksesoris. Biasanya aksesoris itu dia punya makna sejarah maupun juga punya tujuan yang ingin dicapai, yaitu berupa harapan-harapan yang semoga bisa tercapai di tahun yang baru. Di tempat ini kita melihat ada beberapa contoh ornamen yang ada. Yang pertama adalah di kanan kiri saya ada bunga mehua. Bunga mehua selalu dipakai pada saat Tahun Baru Imlek. Kenapa? Karena mehua itu berbunga pada saat musim semi, yaitu menandakan datangnya musim semi yang merupakan momen merayakan Tahun Baru Imlek. Jadi mehua ini penting karena menggambarkan sebuah harapan dan satu kehidupan yang baru setelah bumi tertutup oleh salju selama musim dingin. Ini adalah harapan terhadap satu kehidupan yang baru dan satu harapan terhadap awal yang baru. Kemudian juga di sebelah kanan kiri saya juga ada sepasang kaplet. Kaplet ini biasanya ditulis dalam tulisan kertas berwarna merah, terdiri dari dua, digantung di sebelah kiri atau kanan pintu rumah atau di ruang tamu, dan berisi sanjak dua baris. Contoh misalnya di sini, Ren Ren Qiu Wu Fu Lin Men. Kemudian di sebelah kiri, Sang Di Fu Yuan Ling Ren Qian. Nah, ini adalah merupakan ungkapan harapan manusia supaya bisa mendapatkan berkat, dan tentu di sini berkat itu bersumber dari Tuhan. Nah, tentu masih banyak sekali harapan-harapan yang diwujudkan dalam kaplet. Contoh misalnya, Xin Nian Jin Bu, Wan Shi Ru Yi, dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat ya, di belakang saya ada digantung dua lampion, tenglong. Nah, biasanya lampion itu berwarna merah, dan hari ini lampion itu juga dikasih lampu di dalamnya supaya dia bisa terang pada malam hari. Dan tentu lampion itu berbentuk bulat. Nah, ini mempunyai makna, merah itu adalah gambaran sukacita. Jadi bagi orang Tionghoa, datangnya musim semi, perayaan Tahun Baru Imlek itu adalah momen yang penuh sukacita. Dan berbentuk bulat itu menggambarkan Tuan Yen, kebersamaan. Bagi orang Tionghoa, momen Tahun Baru Imlek adalah momen berkumpul bersama dengan keluarga. Ini adalah merupakan sebuah tradisi yang sangat penting. Nah, tentu masih banyak lagi ornamen ataupun juga aksesoris-aksesoris seperti misalnya angpau ya. Angpau itu biasanya kita gantung ya. Angpau itu punya makna supaya semuanya bisa lancar, supaya bisa mendapat rezeki yang lebih banyak. Kemudian juga ada orang yang menggantung nenas ya. Nenas itu diambil dari bunyi kata ini ya, Wang Lai, yang berarti harapannya supaya bisa semakin makmur, semakin baik dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah merupakan ornamen-ornamen ataupun juga aksesoris yang banyak dipakai di momen Tahun Baru Imlek. Tentu saya tidak bisa jelaskan semua karena cukup banyak. Namun intinya adalah bahwa semua ornamen itu mengungkapkan sebuah harapan. Harapan yang lebih baik ya, hidup yang lebih sukses, lebih makmur, sehat, harmonis, rukun dan sebagainya. Nah, bagi kita tentu harapan itu kita gantungkan kepada Allah kita, karena dialah sumber segala berkat bagi hidup kita. Seperti di sini katakan ya, Sang Di Fu Yuan Ring Ren Qian. Tuhanlah sumber berkat yang akan memberikan berkat bagi kita. Nah, tentu kita bisa memasang ornamen-ornamen itu
Tetapi semua itu hanya untuk meramaikan suasana Tahun Baru Imlek. Tapi kita tahu bahwa kita tidak menggantungkan harapan kita terhadap ornamen itu, tapi kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat. 大家平安。圣经在旧约诗篇23篇第5节这样说：“你用油膏了我的头，使我的父辈满意。”弟兄姐妹，时间过得这么快，我们就进入了新的一年，农历2576年。愿在这年里，神的祝福如江河养育在我们每个人的家庭、我们的生活、我们的事业和我们的侍奉。愿我们每个人的父辈满意，如同圣经所说的。最后，我要祝福大家身体健康，新年快乐，神与我们同在。谢谢。